Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Linux ID. Ya, teman-teman, kita akan lanjut mengenai Lumen. Kita akan belajar Lumen mengenai seeder dan seed. Apa itu seeder dan seed? Jadi seeder itu adalah salah satu istilah yang harus teman-teman ketahui untuk pakai Lumen ini. Jadi seed itu teman-teman bisa menginsert data. Oh ya, sekadar informasi, kita sebelumnya itu udah melakukan migrate dan migration. Ya, ini datanya terhapus. Jadi ketika saya merefresh itu harusnya kosong seperti ini ya. Jadi nggak usah bingung karena nggak ada datanya. Oke, lanjut balik lagi. Jadi seed itu adalah sama seperti migration yang menjalankannya menggunakan script, tapi bukan membuat table, bukan membuat kolom, tapi membuat data. Ya, membuat data. Jadi data-datanya bisa kita langsung insertkan ketika bersamaan dengan melakukan migrate. Ya, bagaimana cara penerapannya, teman-teman? Kita akan coba pelajari di sini. Jadi yang pertama, teman-teman harus bikin seedernya dulu. Nah, seperti biasa ada dua metode. Yang pertama adalah PHP Artisan make seeder, make seed atau make seeder ya, make seed kalau nggak salah. Terus nama seedernya artikel seeder. Kita akan bikin untuk seeder artikel ya. Oke. Nah, di situ katanya seeder sudah berhasil dibuat. Nah, terus teman-teman buka folder database, lalu di bagian bawah ada seeds. Nah, selanjutnya ada yang udah kita buat tadi, artikel seed. Nah, lagi-lagi ini kalau bawaan dari Artisan masih kosong seperti ini, teman-teman. Lalu metode yang kedua adalah pakai Lumen Smart Command ekstensi yang dibuat ya, yang saya buat itu. Ctrl Shift P, lalu Lumen aja. Di sini ada create seeder. Nah, ini nih seeder nih. Langsung enter aja, bakal ditanyain nama seedernya apa. Nama seedernya adalah artikel seeder. Kenapa sih kasih seeder seperti ini? Biar lebih rapi, teman-teman. Jadi untuk seeder, khusus seeder, akhirnya dikasihin kayak gini semua aja. Ya, itu biar format yang rapih aja sih. Enter. Lalu selanjutnya ada table name. Nama tablenya adalah apa? Nama tablenya adalah artikel yang telah kita buat sebelumnya, tentu aja. Nah, ini bakal langsung udah ada formatnya. Nah, di sini ada dua opsi, teman-teman. Di sini udah disediain option 1, yaitu kita menggunakan pendeklarasian variabel data, lalu variabel data tersebut dipanggil di db table artikel ya. Lalu ada lagi opsi 2, yaitu kita menggunakan create yang langsung. Jadi nggak didefinisiin dulu variabelnya dan langsung naro array-nya di dalam create-nya aja. Kalau saya pribadi, saya lebih suka pakai yang opsi kedua. Jadi karena saya suka pakai opsi yang kedua, tentu aja yang di uncomment adalah yang opsi kedua. Jadi yang kedua ini lebih gampang. Misal sebagai contoh, kita mau bikin banyak inputan ya, data. Kita bisa bikin tambahin array lagi di sini. Lalu yang petik pertama ini adalah nama kolomnya. Sini judul. Akan kita insert dengan apa? Misalnya sebagai contoh judul artikel ya. Update Lumen 7 terbaru, sebagai contoh aja. Lalu yang selanjutnya ada lagi foto sebagai contoh juga. Kita menggunakan cover.png lagi aja. Ini karena belum ada apa-apanya di foto. Lalu selanjutnya adalah isi kita pakai lorem ipsum. Enter. Nah, lorem ini kita jadiin string, kita kasih petik ngap. Oke. Ini baru satu data. Untuk bikin dua data tinggal ditambahin koma, terus teman-teman bisa copy aja. Enter, paste. Kita akan coba update Laravel 7 terbaru, covernya cover 2. Isinya sama aja, kita bikin 3 data. 7 yang selanjutnya Vue.js aja. Vue.js 3 terbaru. Covernya cover 3, satu lagi deh.
kita bisa tambahin update Flutter terbaru, covernya cover 4 ya. Save. Selanjutnya apa yang harus dilakukan setelah bikin seeder ini? Teman-teman harus pergi ke database seeder ya, yang di sini, yang di folder seeds. Lalu teman harus manggil nama seed yang mau di seed, nama seeder yang mau di seed ya. Tadi yang kita punya itu artikel. Nah, di sini udah ada contohnya ya, bawaan dari sananya. Teman-teman bisa uncomment langsung. Jadi this call user table, ini kan contohnya user table seeder ya. Kita hapus aja, kita ganti menjadi artikel. Oke, sorry, dihapus stringnya, kita ganti jadi artikel seeder titik 2 kelas. Seperti ini ya. Call artikel, jadi nggak ada petiknya udah dihapus. Ini memanggil seeder yang ada di sini, lalu dikasih kelas. Oke, kalau udah, kita akan coba pakai perintah yang di komentar terminal. Nah, ada juga pakai extension, itu bisa melakukan seed. Untuk yang di extension, teman-teman bisa Ctrl Shift P lalu cari lumen run belum diupdate ya. Oke, nanti harusnya sudah ada teman-teman. Yang seed itu harusnya udah ada, cuman ini belum diupdate aja. Jadi kita bakal pakai yang terminal dulu aja. PHP artisan migrate migrate titik 2, nggak usah sih, spasi aja, min seed seperti ini ya. Perintahnya seperti ini, enter aja. Oke, di sini katanya ada yang salah di teman-teman. Oke, di sini dia bilang builder create itu tidak ada. Create itu ternyata tidak ada teman-teman. Oke, saya bakal update, ini salah satu mistake atau kesalahan saya. Jadi harusnya insert aja. Perbedaan create dengan insert itu apa? Jadi kalau create itu hanya bisa dipakai untuk Eloquent. Kalau insert bisa dipakai oleh DB ya. Jadi Eloquent support create dan juga support insert, tapi kalau DB hanya support insert. DB yang ini nih ya. Kita sebenarnya bisa pakai Eloquent, bisa pakai metode yang kita pakai di controller. Ini kan pakai Eloquent, kita memanggil si modelnya. Nah, yang seeder ini sebenarnya kita bisa pakai seperti itu. Tapi di sini sebagai contoh pakai DB aja. Nah, teman-teman kalau mau pakai Eloquent, pakai aja, ganti terserah. Karena itu mungkin lebih simpel ya. Cuman di sini sebagai contoh aja, kita bisa pakai DB yang udah disediakan oleh si ekstensi yang saya buat. Mungkin nanti akan saya coba tambah option lagi sih untuk tambahin Eloquent di ekstensi Smart Comment tersebut. Oke. Nah, kita udah ubah jadi insert, kita akan coba enter lagi. Di sini udah langsung sukses ya. Database seeding sukses. Kita coba refresh, melihat isinya sesuai dengan seed ya. Jadi udah ada 4 data, Lumen, Laravel VJS dan Flutter yang terbaru. Nah, ini contohnya adalah created add-nya kosong. Kenapa? Karena insert. Lagi-lagi karena insert. Kecuali kalau kita pakai create dan kita menggunakan Eloquent, saya akan coba deh contohin pakai Eloquent. Jadi tinggal dihapus aja ininya. Kita panggil artikel nama kalau enggak kita bisa copy aja sih dari sini use-nya. Terus DB-nya kita hapus, kita panggil seperti ini. Artikel kita jadiin titik 2 seperti ini. Ya, lalu kita tambahin create. Bisa nggak ya? Kita coba migrate fresh ya, jadi biar kehapus semua. Oh, nggak bisa ya.
Oke, ternyata nggak bisa teman-teman. Jadi kayaknya mending pakai DB aja. Emang karena saya setiap harinya juga pakai DB sih sebenarnya. Mungkin itu alasan kenapa saya nggak bikin opsi yang lain untuk Eloquent, karena ini udah agak lama sih. Ya, lupa aja. So, ya mungkin Eloquent nggak bisa disidar. Barangkali teman-teman ada yang tahu ya, bisa kasih komentar aja sih di bawah. Kenapa nggak bisa? Atau mungkin karena nggak boleh pakai bahasa Indonesia atau apa? Tadi saya melihat errornya grammar dan lain-lain. Itu mungkin seperti itu. Ya, sekian saja untuk contoh seednya ya. Jadi teman-teman seperti itu. Kita akan coba refresh di sini. Dia akan kehilangan lagi karena tadi saya coba fresh lalu seed. Jadi intinya kalau mau memfresh lagi, menghilangkan inputan lain, teman-teman bisa pakai PHP Artisan, tambahin fresh dan tambahin seed di akhirnya untuk menghapus semuanya, membuat baru, dan juga mengisi table tersebut dengan seed. Kita akan enter, kita akan coba refresh. Nah, seperti ini teman-teman. Kategori belum kita buat, kita akan coba buat cepat aja. Jadi Ctrl Shift P, Lumen, create seeder. Kita bisa bikin kategori seeder. Nama tabelnya adalah kategori. Enter aja. Nah, kita bisa pakai opsi yang kedua. Kategori itu ada nama kategori. Ya, seperti ini. Nama kategori yang pertama misalnya contoh aja adalah teknologi. Yang selanjutnya adalah icon. Icon ini sebagai contoh aja, kita misalnya tech.eco. Lalu cover tech.jpg mungkin. Nah, udah segitu aja sih. Selanjutnya karena created ini tadi masih bug ya, jadi harus insert, karena create itu nggak bisa dipakai di DB seperti ini. Kita bisa pakai insert. Sebenarnya yang created add ini teman-teman bisa kita akalin. Kita bisa pakai that now untuk yang created add ya, dan juga update add-nya. Tapi lagi-lagi ini saya contohin pakai yang created add yang untuk kategori ya. Kita akan coba tambahin created add di sini. Lalu saya kasih that now. Jangan kasih titik koma. Lalu yang kedua adalah updated add ya, updated add. Oke. Updated add. Lalu that now juga. Nah, kita akan coba yang kategori ini. Dua data aja deh. Satu lagi kita bikin kategori dengan nama habis teknologi adalah apa ya? Smartphone mungkin. Di sini saya ganti phone. Kita akan langsung fresh lagi, seed enter. Dan refresh untuk yang kategori. Oh, kenapa belum muncul? Karena kita belum taruh di database. Sorry. Nah, database ini kita bisa copy paste atau bisa juga dikasih kurung batok seperti ini, lalu enter. Kita bisa koma. Habis itu kategori seeder -2 kelas. Seperti ini teman-teman. Ya. Lalu kita bisa melakukan fresh sheet. Oh. Ya, akhirnya berhasil juga untuk yang seeder kategori ini ya. Sebenarnya apa yang menjadi masalah adalah jadi ada satu perintah yang bisa teman-teman pakai, yaitu komposer dump auto load. Nah, ini dipakai ketika ini saya sejujurnya baru tahu aja sih tadi searching. Ketika kita mengubah ya, menambah seeder atau ya apapun itu, menambah seeder sih khususnya karena tadi saya menambah seeder.
kan kasusnya tadi adalah kategori tidak terbaca ya, kategori seeder ini. Jadi saya buat seeder baru, terus saya harus bikin composer, menjalankan perintah composer dump autoload ini ya. Nah, jadi nanti untuk yang extension yang saya buat, saya akan langsung terapin dump itu. Jadi biar ketika bikin migration itu, bukan migration tapi seeder, ketika bikin seeder itu langsung menjalankan perintah ini ya. Oke. Jadi intinya kalau mau pakai manual, teman-teman bisa composer dump autoload kalau terjadi errornya seperti itu ya. Jadi misalnya kita bikin seeder padahal filenya udah bener nih, kategori seeder.php, tapi errornya itu does not exist, jadi tidak ditemukan di container.php apalah itu ya. Nah, itu bisa pakai composer dump autoload ini. Oke. Nah, selanjutnya untuk yang dead create itu, tadi yang now itu saya salah ya, sorry, lupa. Kita bisa pakai ymd-his ini. Y itu year, M nya mount, D nya day, H nya hour, I nya itu untuk minute ya, menit, S nya adalah second. Jadi ini adalah hasil dari seeder yang tadi. Kita akan php artisan migrate fresh seed. Ini untuk yang kategori hasilnya seperti ini ya. Dan untuk yang artikelnya sudah bisa juga. Oke. Karena tadi adalah errornya yang di kategori ya. Created add-nya sebagai contoh, teman-teman bisa ambil yang seperti ini. Tapi yang enggak pakai created add bisa juga ya. Seperti itu. Oke. Sekian untuk tutorial lagi penjelasan mengenai model ya baterai habis. So sekian saja untuk tutorial, semoga bermanfaat. Terima kasih.